Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Al-Quran, syirik dalam hal keyakinan syirik besar mengakibatkan sanksi-sanksi besar baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu dosa besar dalam Islam yaitu syirik. Syirik disebut juga sebagai perbuatan hina dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pelaku ini punya banyak bahaya dan dampak negatif bagi pelakunya, musyrik. Apa saja bahayanya? Definisi syirik dalam buku dosa-dosa jariyah oleh Rizem Aizid, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu selainnya atau makhluknya. Lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta, maka tidak ada hal yang tidak bisa menyamakan Dia, sehingga bila ada yang menyetarakan atau mengaku setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah berlaku syirik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan sekaligus melarang agar para hamba tidak berbuat demikian. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam buku panduan muslim sehari-hari oleh Muhammad Hamdan Rashid dan Syaiful Hadi El-Sutta, syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirik besar. Jenis ini adalah perilaku menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu lain dalam ibadah, ketaatan, doa, serta kecintaan hamba. Adapun dalam ibadah seperti menyembah atau beribadah kepada berhala, api, matahari, atau semacamnya. Yang kedua, syirik kecil. Dikatakan sebagai perbuatan yang pada lahiriahnya dilakukan sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam pelaksanaannya tidak demikian. Orang musyrik punya tujuan lain di samping menyembahnya. Dan inilah 5 bahaya syirik bagi pelakunya. Yang pertama, amalan hanya punya nilai duniawi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berbuat agar perbuatannya itu didengar oleh orang lain, maka Allah akan memperdengarkan perbuatan tersebut kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat agar perbuatannya dilihat orang lain, maka Allah akan memperlihatkan perbuatan tersebut kepada orang lain tanpa ada pahalanya di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ditolaknya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku adalah yang paling tidak suka untuk disekutukan. Oleh karena itu, barang siapa mengerjakan suatu amal untukku dan untuk selainku, maka akan aku tinggalkan amal tersebut dan persekutuannya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya yaitu syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Yang keempat, mendapat azab neraka yang kekal. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan Ahlul Kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Dan yang kelima, pahala amalnya terhapus sehingga menjadi sia-sia. Dalam surah Al-An'am ayat 88, Allah berfirman yang artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti sia-sialah amal yang telah mereka kerjakan.
Demikianlah ulasan video kali ini mengenai 5 bahaya syirik bagi pelakunya. Umat muslim wajib hindari perbuatan syirik tersebut. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.